Stop scrolling. Lampu putar mobil polisi buka media sosial lo detik ini, dan yang muncul pasti berita rupiah anjlok parah sampai tembus Rp18.000. Harga-harga kebutuhan pokok makin nendang, dompet makin tipis, dan overthinking makin jadi. Lo gak sendirian, dan malam ini kita bakal bongkar tuntas semuanya. Dari penyebab, dampak, sampai gimana cara kita hadapi. Stay tuned sampai habis, karena ini info yang lo butuhkan sekarang. Oke, jadi apa sih yang lagi happening? Rupiah lagi melemah gila-gilaan terhadap dolar AS, sampai level Rp18.000 per dolar, yang mana ini level yang udah 20 tahun lebih gak pernah kita lihat. Bukan cuma angka di berita, tapi nyata banget dampaknya ke dompet kita. Harga barang impor langsung naik, biaya produksi ikut naik, dan ujung-ujungnya harga jual ke konsumen juga makin mahal. Ini bukan situasi yang bisa kita anggap enteng. Gimana sih ceritanya rupiah bisa sampai separah ini? Spoiler, ini bukan kejadian semalam. Semua berawal dari change of global dan domestic factors yang saling terkait. Kenaikan suku bunga The Fed, Bank Sentral AS, bikin dana investasi mengalir ke luar negeri. Ketidakpastian geopolitik global bikin investor paranoid. Ditambah lagi isu-isu ekonomi domestik yang bikin ragu. Kita urutin kronologinya biar lo dapat gambaran utuh dan gak cuma dapat setengah cerita. Biar makin ngerti, kita mundur dulu ke belakang. Sejarah nilai tukar rupiah itu roller coaster yang gak ada habisnya, dipengaruhi krisis 1997 hingga 1998, reformasi ekonomi, pandemi COVID-19, sampai kondisi sekarang. Dulu kita pernah mengalami krisis yang bikin rupiah anjlok drastis, tapi kita juga berhasil pulih. Pelajaran dari masa lalu ini krusial banget buat kita pahami pola dan antisipasi apa yang mungkin terjadi lagi di masa depan. Nih, fakta yang mungkin belum banyak lo sadari, pelemahan rupiah ini gak cuma gara-gara faktor eksternal. Studi dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter domestik juga punya peran signifikan. Sentimen pasar kadang lebih kuat dari fundamental ekonomi itu sendiri. Begitu investor panik, mereka jual aset dalam mata uang emerging markets, dan kita yang kena imbasnya. Rupiah jadi rentan karena kita masih bergantung pada modal asing. Fakta kunci yang bikin merinding, defisit transaksi berjalan Indonesia di 2024 kembali melebar ke angka sekitar Rp450.500 triliun. Ini artinya, impor kita jauh lebih besar daripada ekspor, kita spending lebih banyak uang untuk beli barang dari luar negeri daripada yang kita jual. Ketergantungan pada barang impor, dari elektronik sampai bahan baku industri, bikin rupiah makin tertekan. Soal kemandirian ekonomi ini beneran PR besar buat bangsa kita. Banyak yang mikir kalau rupiah anjlok otomatis Indonesia bangkrut. Eits, tunggu dulu. Miskonsepsi ini sering banget terjadi. Pelemahan rupiah memang berdampak negatif di banyak sektor, tapi bukan berarti negara langsung kolaps. Faktanya, ada sisi positif yang jarang dibahas. Buat sektor ekspor seperti batu bara, palm oil, dan produk pertanian, mereka justru untung besar karena dolar yang mereka dapat jadi lebih bernilai saat ditukar ke rupiah. Indonesia masih punya fundamental kuat dengan SDA melimpah dan populasi produktif. Intinya, pelemahan mata uang itu kompleks dan wancet, bukan hitam putih, bagus, atau jelek. Bank Indonesia punya berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas di pasar valuta asing, kenaikan suku bunga acuan, BI rate, sampai kebijakan makroprudensial. Tapi kekuatan pasar global dan sentimen investor itu masif. Kadang kebijakan alone gak cukup buat nahan laju pelemahan yang drastis. Ini tightrope walking di atas tali yang bergoyang. Dampak langsungnya udah kita rasain semua di kehidupan sehari-hari. Harga barang kebutuhan pokok naik 5 hingga 15% dalam hitungan bulan. Inflation meroket, daya beli masyarakat, apalagi yang berpenghasilan tetap, turun signifikan. Buat yang punya cicilan KPR atau utang dalam mata uang asing, bebannya langsung double. Mau beli smartphone, laptop, atau bahkan bahan baku untuk usaha, semuanya jadi 20 hingga 30% lebih mahal dari tahun lalu. Dompet nangis. Tapi apa mau dikata? Nah, kalau jangka panjangnya gimana?
Analis ekonomi memperingatkan bahwa kalau situasi ini gak ditangani dengan serius, ini bisa trigger krisis yang lebih luas. Capital outflow bisa akselerata, pengangguran bisa naik karena industri mengurangi produksi, dan kesenjangan sosial makin lebar. Tapi ini alternatif skenario ya, bukan kepastian. Kalau kita bisa melewati fase ini dengan kebijakan yang tepat dan solidarity sebagai bangsa, ini justru bisa jadi momentum untuk reformasi struktural yang lebih kuat. Pelemahan rupiah ini bisa jadi alarm keras buat kita semua, termasuk pemerintah, buat lebih serius ngurusin fundamental ekonomi. 3 key actions yang harus happen. Pertama, kurangi ketergantungan impor dengan dorong industri substitusi impor. Kedua, perkuat downstream industri agar ekspor kita bernilai tambah tinggi. Ketiga, tingkatkan daya saing produk lokal lewat inovasi dan teknologi. Ini tantangan, tapi juga peluang besar buat Indonesia jadi lebih mandiri dan resilient secara ekonomi. Angka-angka ini bikin merinding, dan ini bukan eksagerasi. Defisit neraca perdagangan kita menyentuh angka 4,3 miliar dolar Amerika hanya dalam kurun waktu 8 bulan terakhir. Tingkat inflasi year on year sudah mencapai 4%, dengan projection bisa naik ke 4,5 hingga 5% jika nilai tukar tidak stabil. Cadangan devisa Indonesia ada di angka 132 miliar dolar Amerika, still healthy, tapi trennya menurun. Data-data ini bukan cuma angka di spreadsheet, tapi cerminan kondisi real yang langsung impact kehidupan 270 juta rakyat Indonesia. Reaksi publik di lapangan benar-benar campur aduk dan fascinating. Di Twitter dan Instagram, hashtag rupiah anjlok dan harga naik jadi trending dengan ribuan posts per jam. Kita lihat spektrum lengkap, ada yang panik selling aset, ada yang marah ke pemerintah, ada yang posting meme chopping mechanis, dan ada juga yang justru lihat peluang investasi. Tapi di balik semua itu, banyak diskusi serius soal solusi kolektif dan harapan agar kondisi bisa segera membaik. Kita semua merasakan dampaknya, dan itu uniting us dalam kekhawatiran yang sama. Kontroversi paling hot yang lagi rame di debat publik, siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab? Satu kubu bilang ini murni karena faktor global, the Fed tightening, perang dagang, ketidakpastian global. Kubu lain nyalahin kebijakan domestik, utang luar negeri yang membengkak, defisit anggaran, dan intervensi BI yang dianggap terlambat atau tidak agresif enough. Ada juga yang fokus pada struktural issues, korupsi, inefisiensi, dan ketergantungan yang sudah mengakar. Setiap pihak punya argumen, dan ini bikin situasinya makin kompleks untuk disimplifi. Kita bisa belajar banyak dari kasus serupa di negara lain. Contoh paling relevan, krisis keuangan Asia 1997 hingga 1998 yang bikin rupiah anjlok sampai ke level Rp 15.000. Pelajaran kunci yang bisa kita take, pentingnya fondasi ekonomi yang strong, manajemen utang yang prudent, sistem keuangan yang robust, dan respons kebijakan yang cepat serta tepat. Dengan lessons learned tersebut, Indonesia sebenarnya sudah lebih siap menghadapi gejolak dibanding 25 tahun lalu. Infrastruktur regulasi dan cadangan devisa sudah jauh lebih baik. Dan ini dia twist yang mungkin lo belum expect. Di balik semua kegelapan ini, ada potensi luar biasa buat Indonesia jadi negara yang lebih mandiri dan powerful secara ekonomi. Kalau kita bisa manfaatin momentum ini buat akselerate industri substitusi impor, dorong hilirisasi sumber daya alam, dan perkuat ekspor non-komoditas, kita bisa jadi jauh lebih resilient terhadap guncangan global. Negara yang dulu pernah dijuluki The Segment of Asia, sekarang jadi anggota G20 dan ekonomi terbesar di ASEAN. Ini bukan akhir, ini awal dari transformasi besar-besaran. Jadi intinya, nilai mata uang boleh turun, tapi semangat juang dan harga diri kita gak boleh ikut anjlok. Pelemahan rupiah ini jadi pengingat keras buat kita semua, more vigilant dalam mengelola keuangan personal, more smart dalam diversifikasi investasi, dan more resilient dalam menghadapi uncertainty ekonomi. Mulai dari emergency fund, kurangi gastos luxe, sampai upgrade skill untuk increase earning potensial, semua steps kecil itu kontributa. Kita definitely bisa lewatin ini bareng-bareng sebagai satu bangsa. Ya, itu dia bedah lengkap soal rupiah anjlok yang bikin heboh. Kalau video ini bermanfaat dan membuka mata lo, langsung like, subscribe,
dan aktifkan bel notification biar lo gak miss update terbaru. Drop komen di bawah, apa yang paling bikin lo koncernet, atau gimana lo cope dengan situasi ini. Share ke temen-temen lo yang juga lagi worried, barangkali bisa bantu mereka juga. Kita diskusi bareng di comment section. See you di video berikutnya.